Saloma dihita saluhukna masuk mahita tu ibadah parningotan di hananai di Tuhata Yesus Kristus. Jauh-jauh marsoba tu debata huria nahina hulongan di Tuhata Yesus Kristus sadarion marpungu dohita di bagasta laho makalason pesta parningotan di hananai di Tuhan Yesus tuban wagijang. Di dok Tuhan Yesus do di Yohanes 14 ayat 1 ayat 3. Unang ma bocaro hamuna porsea mahamudi debata jala porsea mahamudiau torop do inganan di bagas di damang autsoi do honok kumatu hamu nalahu doahu ngaradi inganan di hamu jala lau pe ahu mangaradi inganan di hamu sai mulak doau mangalap hamu asarap hamu dohot au atong di bagasan las niroha beta mahita sumobahon puji-pujian tu debata maret de mahita sia nomor sia pulusia ayat sada tapa ayat tunggu. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni Tuhan di parbadia na tumupalangit dohot tanon. Amen. Songonod do di dok Tuhan ni. Bahenok kudo sogot namo nangirap dohot au hudul di habasaki. Songon ahu namo nangi jala hundul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan Yesus Kristus anak ni na tumimbuli naong manay tuban wagijang jala hudul tu siamon ni debata sa isuru mato di parbadia tu rohanami asa ibana totong mangajari rohanami lehon tuhami parhalado na burju tu hatam pargugoy manasida
asa totong diraduti nasida ulaon na, jala asa marsahala nasida mangalubisuk ni si polisi, asa tungrarat harajaumu di hasianganon, pai masude musumpeak di toro ni patu, say pamonang mahami saluhutna, manaluhon dosa dohot hamatian marhiti-hitiho, ay hodo na mangulu dohot na manggonggomi rap dohot amay, dohot dod di parbadia, amen. Tapuji Tuhan tamarede hitasya nomor 10 ayat 1 ayat 2. Patik ni debata si hanguluhonota di pesta parningotan di hari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion tarsurat di Heber 10 mamukasian ayat 20 sahatu ayat 24 songonon momos mata tiup pakirimon na ta parhato peti ay haposan do na marhabang sahosa masih taonan masih atoan mahita masih pajujuan tuha holongon doho tu akka ulaon na dengan ido sahatna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata saya perkuing anani manglahon ng martuatihi amen. Tapuji Tuhan tamare dehita sian nomor 174 ayat 1 taba ayat 3. Oh
poti madosat tanah gudangi tu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni na tumimbuli nang manaik doho tu banwa gijang jala hudul tu siamon di debata hodo na pinabakit ni debata gabi raja di atas ni saluhut di patutoru ho di rim tutoro ni saluhut alai gabi tumibu ho sian sasude jala maruli goar asalopit saluhut na sa ulo ni tot lao marsobat ho jala ganuk pamangan marhatopoton. Hodo Tuhan, hodo na mangukap dalan tu banwa gijang, gabe situa ni malim na mangudihon hami tu debata, nama purus do hami nuaing tua dupanku, mangasahon asin roham, sayunang tulak hami, say jalo matang yang nami. Tuhan Yesus Kristus, anak Tuhan, asima kami kami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumibuli. Namarlas ni roha do hami nuaing ala na umonangi ho gabi raja di atas ni salu. Alay huingon hami do si taonon di portidion hinorhon ni sorimago kopit sap pulusian atongon huado di hami nuaing. Asi maroham di hami say tumibu masal puhon sorimago kopit sap pulusian sian tonga-tonga nami. Ay nunga torok na marsikor jala martui. Alani perguguy mahami asa marsada hamilao masihupan dohot marsitubuan asa unang adong na madere ay ido barita na uli songon parsuhonmu adorang somanaik hotuban wagijang asa borhat hami majamitahon barita na uli tunasa natin upa. Tuhan Yesus Kristus anak Tuhan asima kami kami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli say pasu-pasu mahuriam na maringana dupe di hasianganon asa nangpe mga dupi parukilon huriam ala ni sorimago kopit sa pulusiaon totong margugulaw mamaritahon barita na ulimi pake mahuriam gabi habaoran ni pasu-pasum tuaka na humaliang maradupon aka na hurangan dohot aka na galit pasu-pasu jala perguguy akka partohonan di huriam lehon sahala dohot hagugoon sian banwa gijang tunasida asa nangpe di tonga-tonga ni partikian hasusaunon margugo na sida makubasi huriam jala marmulia goarmu di portibion say tatak maruas ni huriam manang diria pe maringanan dia kainganan na marseraki molo pe ikon mga dupi si taonon di tikion alay pargugoom ma marhite asi ni roham. Tuhan Yesus Kristus anak Tuhan, asima kami kami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli say ramoti ma na manggunggumihami dohot suruan na pinagdakit na lehon tunasida hapistaran sian banwa gijang asa marbisuk na sida patupahon na dumengan maradopon na pinamahanat tarlumubi ma di na mga dupi marang ala ni kopit sa pulisyon asiroham nang di akka paramedis ramoti jala parbisuhi na sida di akka ulaw na sida asa unang adong na madele ala borat ni ulaw na sida asi maroham di akka parsoryon nami jala tangihon ma hami ali Tuhan Yesus Kristus nang manay tuban wagijang jala hudul di siamun ni debata. Tuhan Yesus Kristus anak Tuhan, asima kami kami jala sesama sanami. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pergugo na suhat dosan sitopa na sana adon paruhum na tigor namang humijolma manusia narodo hami tujulom manupoti dosa nami akan nahula hami marhite-hite sian pangalisian nami di patiku ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roy nang sian pakation nami na sopure rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alay natasosul bagi do hami nuaing ala ni asi maroham di hami ale di wata nami padinggan basa jala para si roha doho ala ni anak habulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sa isisa madosa nami sa luhuna jala suruh matod di parbadia tu roha nami di
asa tarbahin hami manguluihu di bagasan hakiguran dohot habadiaw. Gabi sahat hami tu hanguluan na sura sudah. Na pinarbagabagam di akan na Porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banwa gicang. Di bahini tarbahin ibana do panguluon ro di ujung na akan nasaduk ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyang kon nasida hasangapon ma di debata na di gicang. Tapuji Tuhan mari dihita sa nomor 100 sada ayat sada dohot ayat 2. Di pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion iman atar surat di Heber 10 sada mamu kamisian ayat sada sahat tu ayat onom songonon alai angku hapur siauni pos diro hadoi di akasi hirimon jala pamotoan nato tu taringot tu nasoni ida tiba sa iyo dawotan panagdayon akan dua-dua na rubi. Hinorhon ni hapur siaw do taatusi naong marhite-hite paduk ni debata di paujak akka hasiangan asasian naso tarida majadi na taridai. Hinorhon ni hapur siaw do dipilih si adil tu debata pilihan na dibigyan siyan na dinuan di sikai marhite siya nino dihatindak kon ila na pangigor ay dihatindak kon debatado ang kapilihan na dinuan na dalam marhite siya ni maswara na pinibana atik pe na umate. Hinorhon ni hapur siaw nido tarhisat si Henok gabedang di ida hamatean jadi dang jupang be ibana alanaong dihisat debata ay adorang so tarhisat di hati dakod do ibana halumuan ni debata alay ang kosomar hapur siaw dang tartahin halumuan ay halak na mandapot kon debata ikon di hapur siay adong debata laos nagana do si Leon upa tu akan na manjalahi ibadah ido sahatna martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upreopsa amen.
Tapuji Tuhan ta mari dihita siya nomor 540 sada ayat sada dohot ayat 2. Tahatidak-pon mahapursiaw tay songon na hinatidak-pon nidongata sa hapursiaw di sadok portidion rak mahita madok. Aku posea bebas jauh ido ama perguna satusan na palagi tohotan. Aku posea di Yesus Kristus anak diribata jauh bana sasadai iman timbun di simaya nagari-gari siaton di paraya andorang sokabungan ilo tukata mau na verni di pangumuman di salatus na mati tatpajal luibana di hau benar silang na tua-tua na dorudung di tanah na mulak mangulu di hari patubon na manai tusuruh lau hundu sisiamun di bataja amanai pergumu na suatu sisani di sima ikana pemangulak sobot tu tanahon mangunya na mangulu duhok na mati au posea di kondi parbadia jala adong sa dahuria na badia uria atau panhala Kristen akan na badia dohot di hasasani dosa dohot di hatai naman do mulak mangulu sugot lagi halat na umate dohot di angkuan na surasuya. Amin. Sunggul-sunggul di Minggu Tasadarion Parmingguta sadarion ima parningotan di ari hananaik di Tuhan Yesus Kristus tapatu pado parmingguon di ganuk bagas tabe laos di minggu sadarion pelian dapat duahon ima natapapungu ima pelian ulaun pengembangan masyarakat manang pengmasi HKBP tapasahat mapiliat tai di bagasan las niroha tangiang pangodianon martangiang mahita di bagas tabe tatangyakon ma songon naung tarsurat di tertib acara tai ima naung ditulis dibuan ma di tangiang manang dua sapaat tapuji tuhata maride mahita sia nomor 660 sia ayat sada dohot ayat 2 laos tapasahat ma piliata sada a dohot sada b. Amen.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Injil menurut Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertama saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang kita rayakan menurut tahun liturgi pada hari ini. Kiranya Tuhan semakin menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberkati seluruh perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada akhir-akhir ini kita mendengar banyak sekali berita, banyak sekali kabar. Ada kabar tentang yang baik dan ada pula kabar yang buruk. Ada good news dan ada bad news. Terlebih berita atau kabar tentang pandemi COVID-19 ini, berita ini selalu setiap saat memiliki update dan upgrade terbaru setiap saat. Berita ini menginformasikan secara khusus bagi kita di negara Indonesia ini tentang berapakah jumlah pasien yang sudah terpapar dengan COVID-19 ini. Ada kira-kira 18 ribuan orang dalam jumlah kasus COVID-19 ini. Ada sekian yang sudah sembuh, ada yang meninggal beberapa banyak orang akibat pandemi ini. Sepertinya setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita atau informasi yang membuat kita takut, yang membuat kita was-was, yang membuat kita khawatir tentang perjalanan kehidupan kita ini. Jangan-jangan satu ketika kita berpikir, apakah aku salah satu orang yang mungkin menjadi korban? Kalau mungkin karena belum dites, apakah aku? Jadi ketika kita sedikit merasa meriang, ketika merasa demam, pilek sedikit, lalu kita sudah berpikir, jangan-jangan aku sudah terkena dengan pandemi COVID-19. Berita itu, informasi itu tiap hari datang dan menghampiri perjalanan kehidupan kita. Sehingga membuat kita takut, membuat kita sangat cemas, dan membuat kita gelisah. Namun di tengah pemberitaan yang menakutkan itu, hari ini kita disuguhi dengan satu kabar baik dan satu kabar sukacita. Satu berita yang sangat membuat kita bergembira, yaitu melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20 hari ini. Kabar baik dan kabar sukacitanya adalah kepada segala makhluk di dunia ini. Karena itu pada hari ini, pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita menerima satu informasi, kita menerima satu berita dan kabar baik dari Tuhan Yesus mengenai misinya ke dunia ini, di mana dia menyampaikan bahwa sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga, maka Tuhan Yesus setelah
membuang segala ketakutan, membuang segala kecemasan, membuang segala kegelisahan para murid-muridnya, dan juga membuang ketakutan serta kegelisahan kita hari ini, saat ini, di tengah pandemi ini. Kita menerima satu kabar baik dan kabar sukacita, di mana kabar baik ini dan kabar sukacita ini diberitakan kepada semua orang, ke segala tempat dan ke semua waktu yang ada di dunia ini. Dan tugas atau misi itu pun sampai kepada kita saat ini. Karena itu Bapak Ibu, kenapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa kita harus memberitakan kabar sukacita? Kenapa kita memberitakan kabar baik? Karena kabar baik itu haruslah diketahui semua orang. Walaupun umumnya yang terjadi tengah kehidupan manusia zaman ini, kabar buruk selalu lebih cepat mencuat daripada kabar baik. Kabar buruk lebih enak diperbincangkan, digosipi daripada kabar baik. Tetapi pada hari ini kita menerima kabar baik, karena kabar baik itu harus diketahui dan diberitakan kepada semua orang. Kabar baiknya adalah firman Tuhan mengatakan hari ini, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Karena itu setelah Yesus naik ke surga, misinya di dunia ini sudah berakhir. Maka misi itu, tugas itu, pelayanan itu kembali estafet dilakukan oleh para pengikut Yesus. Siapakah itu? Kita, para murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Pergilah. Tugas itu sampai kepada kita saat ini, Amanginang, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Artinya adalah kalau dikatakan pergi, berarti kita punya aksi. Kita yang menemui, kita yang mengunjungi, kita yang pergi ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Bukan menunggu-nunggu dan berpangku tangan, bukan mengulur-ulur waktu, tapi kerjakan misi itu, kerjakan tugas pelayanan itu kepada semua orang yang melampaui batas yang secara geografis dan melampaui batas sosiologis. Karena itu dalam firman ini, kepada siapakah firman itu, berita itu, kabar baik, kabar sukacita itu harus diberitakan, yaitu kepada banyak orang. Yang pertama adalah berita Injil itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kita mulai dari tempat tinggal kita sendiri, kampung kita sendiri, domisili kita sendiri, teman sekerja kita, di mana kita berada. Kita melakukan tugas perkabaran Injil ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Inilah alamat pengabaran Injil itu. Itu sebabnya dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Setelah itu tidak hanya kepada manusia, tetapi juga ke segala makhluk yang ada di dunia ini, termasuk tumbuhan, hewan. Bagaimana kita juga memberitakan Injil kepada mereka dengan memelihara alam ini, kosmos ini, dunia ini, ekologi ini, supaya tetap baik. Setelah pandemi COVID-19 ini, setelah banyak orang mengurangi aktivitas dan lebih memilih untuk tinggal di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah, banyak orang yang katakan udara alam ini lebih segar dan lebih sejuk. Tingkat polusi udara itu sedikit berkurang seperti sedia kala sebagaimana biasanya. Ketika aktivitas manusia itu sangat padat, polusi udara itu sangat, dan langit yang kita lihat di atas itu pun sepertinya begitu sangat kotor. Tetapi belakangan ini ketika manusia banyak berdiam di rumah, maka keadaan bumi ini sedikit lebih segar. Tampaknya langit biru itu senantiasa bisa kita tatap setiap saat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk itulah juga kita memberitakan Injil dan memberitakan kabar baik. Yang berikut pada ayat yang ke-16 dikatakan ada dua tugas pemberitaan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah tugas kita memberitakan Injil ke segala makhluk. Karena Injil itu adalah kabar sukacita, kabar keselamatan, maka semua makhluk harus menerima kabar keselamatan itu.
Semua makhluk harus memperoleh kabar keselamatan itu. Lewat apa? Lewat kita manusia memelihara segala makhluk. Itu sebabnya tugas kita lah juga memelihara bumi ini, yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita, yang menyediakan segala kebutuhan kita, yang jika apa kita tanam bisa tumbuh dengan baik dan boleh menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan kehidupan kita. Ketika kita tanam padi, ketika kita tanam jagung, tanam sayur, itu tumbuh dengan baik. Bapak Ibu, saya mau katakan, lihatlah, kita tanam lalu kita tidur, besok paginya kita datang, sudah mulai bertumbuh. Lalu kita tidur lagi, besok paginya kita datang, sudah mulai bertumbuh dan terus berbuah. Itu karena apa? Itu pun sejatinya adalah karena kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan yang memberkati bumi ini, supaya kita tetap, kelangsungan hidup kita tetap berjalan hingga pada saat ini. Itu tugas yang pertama. Yang kedua adalah membaptis mereka. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentu setiap gereja mempunyai aturan tentang pembaptisan ini. Ada baptisan selam, ada baptisan percik, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini, baptisan ini dalam gereja kita dikenal sebagai sakramen. Itu sebabnya ketika seseorang sudah dibaptis, itu artinya dia sudah dimateraikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya setiap orang yang dibaptis itu sudah memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa kita harus dibaptis. Karena jaminan keselamatan sudah ada pada diri kita. Nama kita sudah tercatat di buku kehidupan itu. Makanya bagi gereja kita HKBP, kenapa ketika anak-anak dan ketika bayi dibawa dalam pembaptisan? Karena supaya dengan segera namanya dicatatkan dan dimateraikan di dalam nama Allah Bapa, dan namanya dituliskan kepada buku kehidupan itu. Jadi baptis artinya bagi kita adalah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Itu yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang berikut dikatakan adalah dalam menjalankan tugas pekabaran Injil itu, ternyata Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Saya baca dalam ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lihatlah, ketika Tuhan mengutus kita untuk memberitakan pekabaran Injil, Tuhan sudah memperlengkapi kita terlebih dahulu. Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Tuhan memberikan eksosia bagi kita. Kuasa itu adalah apa? Kuasa itu termasuk adalah kuasa untuk mengusir setan-setan. Itu makanya dalam banyak kesaksian ada orang yang ternyata bisa untuk anugerah dan talenta kuasa yang diberikan oleh Tuhan bagi dirinya adalah mengusir roh-roh jahat. Dalam nama Yesus, roh jahat lepas daripadamu, lepas, keluar. Bagi setiap orang ada kuasa itu. Ada juga kuasa yang diberikan bagi setiap orang adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu sebabnya dalam gereja kita HKBP, bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti. Bukan bahasa yang ketiga, itu adalah bukan itu bahasa roh. Yang kita pahami adalah ketika kita berbahasa roh, bahasa itu harus dimengerti orang lain. Karena roh memberikan pengertian bagi kita, bukan membuat kita pusing dan tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Sekali lagi, bahasa roh adalah bahasa yang membuat kita mengerti. Jadi ketika kita tanya orang lain, bahasa apa itu? Bahasa roh. Tapi saya tidak mengerti, itu bukan bahasa roh. Kalau ada bahasa yang membingungkan, itu bukan bahasa roh. Sekali lagi, karena roh memberikan bagi kita pengertian, supaya kita paham apa maksud Allah bagi kita. Yang berikut adalah kepada kita diberikan kuasa untuk memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini yang, tapi jangan mencoba-coba nanti ya Bapak Ibu Amanginang. Aku mau menguji keimananku dulu dengan minum racun dan minum baygon misalnya. Lalu Bapak Ibu mencobanya di rumah,
satu seloki lalu meminumnya. Wow, ini bahaya. Kepada setiap orang itu diberi kuasa, tetapi bukan berarti kita harus mati konyol. Demikian juga dengan pandemi ini. Saya beriman, lalu saya bolehlah. Itu juga mati konyol namanya. Sebagai orang yang beriman harus menjaga kesehatan. Sebagai orang yang beriman harus taat kepada perintah. Sebagai orang yang beriman, maka keimanannya itu juga harus bisa juga menyelamatkan dia. Bukan berarti bersikap bodoh, bersikap acuh tak acuh, bukan begitu. Tetapi iman yang ada pada kita mengajari kita supaya semakin berhikmat di hadapan sesama dan di hadapan banyak orang. Yang terakhir dikatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kepada setiap orang pun diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Maka kepada kita pun ketika kuasa itu diberikan oleh Allah, kita dapat menyembuhkan orang lain dari penyakit-penyakitnya. Maka kuasa itu boleh diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada orang-orang percaya di dunia ini, supaya orang-orang itu juga boleh mendapat dan memperoleh kesembuhan. Itu sebabnya ada hamba Tuhan, ada orang-orang percaya yang diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi bukan kepada setiap orang. Jangan pula nanti dibilang udah tuibe dilihat dohuasoninna kan. Jadi pernah saya baca begini. Kenapa dia disebut orang pintar? Kenapa ketika orang-orang lain pergi merubat orang yang disebut itu dukun-dukun di dunia itu disebut sebagai orang pintar? Lalu ada yang menjawab begini, karena yang datang kepadanya adalah orang bodoh. Itu sebabnya ketika kita memiliki pergumulan penyakit di dunia ini, salah satu tabib yang paling agung dan paling mulia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuasa itu boleh ada bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya banyak orang-orang percaya yang memiliki talenta untuk menyembuhkan. Ketika dia pegang, ketika dia berdoa kepada Tuhan, tetapi jangan memperalat firman Tuhan juga untuk menyembuhkan dan untuk mendapat uang. Banyak juga yang begitu. Ai di bagasan kata ini bataru pamalu katanya. Padahal persyaratan untuk perobatan itu harus membawa manuk nabotta, manuk nabirong, manuk namirajabku dan sebagainya. Dalam Tuhan tidak ada yang begitu. Karena itu kuasa itu diberikan bagi banyak orang. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu ada 3 hal yang dapat memperlengkapi kita pada saat ini melalui firman ini. Ternyata yang pertama adalah kalau Yesus memberikan kuasa kepada orang-orang percaya kepada kita, itu artinya Allah memberikan kesempatan bagi orang percaya untuk menjadi mitra dan teman sekerja Allah. Jadi ketika Yesus memberikan kuasa kepadaku, itu artinya Yesus mau aku menjadi mitra dan teman sekerjanya untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh jahat, dan untuk memberikan anugerah berkat yang terbaik bagi orang-orang lain. Yang kedua adalah supaya kita bisa melakukan itu, berarti kuasa Allah masih terus tampak di tengah-tengah dunia ini lewat orang-orang percaya. Ketika Yesus memberikan kuasa itu artinya kuasa Allah masih terus nampak di tengah-tengah dunia ini melalui orang-orang percaya yang terus diberikan anugerah dari Tuhan. Itu artinya kuasa Allah itu masih terus nampak di dunia ini. Itu sebabnya jika ada orang yang boleh melakukan penyembuhan di dalam nama Tuhan, berarti kuasa Allah masih ada di dunia ini. Ketika firman itu masih diberitakan di dunia ini, itu artinya adalah kuasa Allah masih ada di dunia ini. Ketika orang sakit masih bisa disembuhkan, itu artinya kuasa Allah masih ada di dunia ini. Itu yang perlu kita ingat. Jadi sampai kapanpun kuasa Allah itu masih akan tetap ada di dunia ini. Yang ketiga, kalau Tuhan mengutus kita memberitakan Injil, artinya Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia terus setia mendampingi kita, memperlengkapi kita. Karena itu amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, jangan andalkan pikiranmu. Ketika kita dan kamu, kita semua diutus oleh Tuhan untuk melakukan tugas pekabaran Injil itu, artinya adalah Tuhan sudah terlebih dahulu memperlengkapi kita, mempersiapkan kita supaya kita tidak malu, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, karena kemampuan dan pikiran kita itu terbatas adanya. Artinya ketika Tuhan melakukan semua itu, memberikan perintah itu bagi kita, itu artinya Dia sudah memberkati kita, menyertai kita. Itu artinya
Allah sudah mempersiapkan kita untuk tugas pelayanan pekabaran Injil atau PI itu, sending itu bagi kita. Karena itu Amanginang, itu artinya ketika kita memberitakan pekabaran Injil itu, akhirnya kita menang. Kita tidak dikalahkan oleh dunia ini, dan kita tidak kalah oleh maut ataupun iblis. Dari epistel kita setelah diberitahukan tadi, ternyata iman itulah, dari Ibrani 11 ayat 1 tadi, iman itulah yang menjadi kekuatan kita untuk pergi memberitakan Injil. Kalau ada orang tidak beriman, tidak mungkin dia bisa pergi memberitakan Injil itu. Karena itu harus beriman terlebih dahulu. Sekali lagi, tugas kita ke depan akan semakin berat. Di depan sana kita harus terus bersaksi bagi generasi yang akan datang, bagi generasi muda. Pergumulan makin akan semakin banyak. Tetapi yakinilah, yang pertama, beritakanlah Injil supaya ketakutan manusia di dunia ini dapat teratasi. Terus beritakan Injil supaya ketakutan itu menjadi tersingkir dan menjadi hilang. Yang kedua, marilah kita terus bersaksi bagi Kristus dalam hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada Bapak Ibu. Ketika kamu di rumah, ketika kita di rumah berjualan, di tempat mana kita kerja, di sekolah, dan setelah pandemi ini, jadilah saksi-saksi Kristus. Ketika orang melihat kita, dia harus melihat Kristus di wajah kita. Jangan pula orang melihat kita, orang menjadi semakin masak, marugil, amang buhinyonin. Tapi ketika orang melihat kita, mereka terberkati dengan perlakuan kita, perkataan kita, ungkapan kita yang selalu memberkati. Yang terakhir, Tuhan menyertai kita, memperlengkapi kita melakukan perintahnya. Jangan takut, jangan bilang, "Ai posodo piadak tolapku do pemba maritahu barita nauli. Gudang tantang aku, anak kokku, keluargaku, dan tuk do hujamitai." Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu memperlengkapi engkau. Karena itu, jika tugas ini berat, memang tidak pernah Yesus memberikan tugas ringan kepada kita. Tetapi tugas berat supaya kita lulus dalam tugas ini. Itu artinya tugas ini harus boleh kita lakukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memperlengkapi kita. Dan akhirnya Tuhan berfirman bagi kita, "Ingatlah, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman." Itu artinya Tuhan menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tetaplah berharap, tetaplah teguh kepada Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Terlebih pada hari ini kami telah menerima firman-Mu, Injil yang sudah sampai bagi kami, yaitu kabar baik supaya kami orang-orang yang percaya pergi untuk melanjutkan tugas dan misi Kristus di dunia ini, yaitu untuk memberitakan Injil dan kebenaran. Ya Tuhan, tolong dan ajarlah kami supaya kami juga menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini, di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Biarlah melalui apa yang kami perbuat, yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan, tampak bahwa wajah Yesus ada pada wajah kami. Tolonglah kami orang-orang yang lemah, supaya kami ketika berangkat memberitakan Injil itu, pergi memberitakan berita sukacita itu, kami tidak mengandalkan diri, pikiran, tenaga, dan kekuatan kami, tapi hanya mengandalkan anugerah dan kasih-Mu saja. Terima kasih atas firman yang menguatkan hari ini. Ajarlah kami untuk tetap tekun beribadah dan meyakini serta mempercayai Engkau dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk tetap setia mengikut Engkau, dan Engkau telah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Biarlah kami tetap berpengharapan selama hidup di dunia ini, agar kelak kami juga mendapat tempat terindah di surga yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah dunia ini, agar kiranya pandemi COVID-19 ini boleh berakhir dan kami dapat kembali ke aktivitas kami, kegiatan kami semula. Berkati para medis dan orang-orang dermawan yang memberikan hatinya untuk pemulihan dan kesehatan yang terdampak terpapar akibat COVID. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan menyertai hidup mereka. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berikanlah anugerah yang terbaik bagi mereka, dan berikanlah berkat-berkat Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan mereka.
Terpujilah namamu, ampunkan segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 720 sia ayat sada laus disom mahita pas aton pelian na baduahon tupeng mas HKBP. Hamu akadongan nunga marsaringar di tonga-tongata hatan itu hatta namar suruhita asabor hat mamaritahon berita nauli tu saluhut natinoppa alani bor hat mahita marhite-hite hatana marhite papa enata dohot ngulutta maradopon saluhut natinoppa. Tuhan Yesus do ulu ni huriai jalahita do ruasna nahudul disiamun debata na pinabagkit ni debata gabi raja di atas ni saluhut marsitutu mahita mangulahon parsuruonna di tonga-tonga ni portibion tapi lihon madirita dohot nasa na adong dihita gabi ula-ula ni debata na papatarhon holong dohot asini rohana tuna humaliat kita pos marohatta say nadonganan na dohita ganupari rasi rasa roh ajal ni hasianganon amin tatangyak kumapiliatta martangiang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwag na husus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asa uparasya kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite toddim asalam hudadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua ginjang say pinarbadia magwarno say Roma harajon
Sei saut malo moniroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sei sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pamujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo kamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Amin. Tuhamu saluhutna ruas nihuria upasa tamima selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Horas.